Wulandari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan nomor peserta 201999523 di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Program studi bimbingan dan konseling dengan nomor induk mahasiswa 22507012 pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik layanan bimbingan kelompok dengan topik layanan Stop Bullying yang diikuti oleh 6 peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. SMP Negeri 1 Gudo bersama kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya teman-teman. Baik, pertama Ibu ucapkan terima kasih karena kalian semua sudah bersedia hadir ke ruangan Ibu untuk mengikuti sebuah kegiatan ini. Iya Bu, sama-sama. Nah, anak-anak Ibu yang cantik ini ya. Kira-kira dari kalian semua ada yang tahu tidak kenapa kalian itu Ibu minta untuk hadir ke ruangan Ibu? Tidak tahu Bu, memangnya ada apa? Oke, jadi gini, Ibu meminta kalian hadir ke ruangan Ibu karena kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, dalam bimbingan kelompok ini tuh ada topik yang akan kita bahas. Pertama bisa dari kalian topiknya, yang kedua bisa dari Ibu. Tapi untuk kali ini, topiknya dari Ibu dulu ya. Nah, pertemuan ini Ibu akan membahas tentang stop bullying. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu supaya nanti diberikan kemudahan dan kelancaran dalam kegiatan ini. Saya doa mulai. Doa selesai. Anak-anak, bagaimana kalau kelompok kecil kita ini diberi nama? Setuju Bu. Ya, kalau gitu apa nama kelompok? Kira-kira ada yang punya ide? Bu, bagaimana kalau nama kelompoknya ahli aja? Apa itu ya? Anak hebat. Kita semua kan anak hebat. Oke, ahli ya? Anak-anak hebat. Bagaimana dengan yang lainnya? Ya sepakat. Sepakat apa enggak? Namanya ahli. Sepakat. Oke, jadi anak-anak selanjutnya
kita perkenalan dulu ya, supaya kita menjadi lebih akrab. Nanti ada nama, alamat, dan juga hobi yang harus disebutkan. Gimana? Baik, Bu. Kalau begitu, dimulai dari Ibu dulu. Perkenalkan, nama Ibu adalah Raili, alamat rumah di Wadugalo, hobinya jalan-jalan. Di sini, Ibu sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompoknya. Selamat sore, Bu. Oke, selamat sore. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nana, hobi saya bersepeda, alamat rumah saya di Sekalia. Hai, Nana. Perkenalkan, nama saya Saskia, alamat saya Pesanggrahan, hobi saya menyanyi. Hai, Saskia. Perkenalkan, nama saya Bagas, alamat rumah di Yudo, saya Agus. Hai, Bagas. Perkenalkan, nama saya Bapak, alamat saya di Jogja. Saya main di rumah. Hai, Bapak. Perkenalkan, nama saya Rani, alamat rumah saya di Gambang, hobi saya membaca. Hai, Rani. Perkenalkan, nama saya Agita, alamat saya di Kalimantan, hobi saya membaca. Hai, Rani. Alhamdulillah, semua sudah memperkenalkan diri dengan baik. Semoga dengan ini kita menjadi semakin akrab. Siap. Bagaimana? Apakah semuanya ini sudah siap untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya? Siap, Bu. Bentar ya. Tadi itu ada yang belum, ada yang nggak tahu. Dia pikirannya gimana? Nah, lihat. Gimana kalau kita menyuarakan jadwal kita supaya semangat kita itu keluar. Nanti Ibu akan bilang semangat pagi, lalu kalian jawabnya adalah pagi. Yes. Bisa? Bisa. Oke, kalau gitu, Ibu. Semangat pagi. Pagi. Yes. Nah, luar biasa sekali ya. Semoga dengan begini semangat dalam dirinya itu keluar. Meskipun sudah siang sudah sore dan hujan, tapi semangat kita harus tetap seperti pagi hari. Siap, semangat. Oke, alhamdulillah. Jadi sekarang kita lanjutkan lagi ya. Di pertemuan kali ini nanti kita batasi hanya membahas tentang stop bullying supaya nggak melebar kemana-mana. Baik, Bu. Baik, seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, bahwa kita akan melakukan bimbingan kelompok. Di antara kalian semuanya ini, kira-kira ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Bu, apa seperti belajar kelompok? Jadi kita semua menyampaikan pendapat atau ide. Iya, Bu, nanti kita diskusi secara kelompok. Ini membahas seperti yang disampaikan. Ya, benar sekali ya yang kalian sampaikan, bahwasanya bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok ya, dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dalam bimbingan kelompok itu nanti ada interaksi, saling berpendapat, saling memberikan tanggapan, saran, dan juga yang lainnya. Di mana nanti pemimpin kelompok atau ibu akan menyediakan informasi yang bermanfaat agar nantinya dapat membantu individu mencapai perkembangan secara optimal. Nah, adapun tujuannya adalah masing-masing anggota ini mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, dan yang lainnya itu di depan orang banyak. Selain itu juga mampu menghargai pendapat satu sama lain, serta mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dikemukakan. Dari sini, apakah dapat dipahami? Siap, kami bisa memahaminya, Bu. Oh iya, anak-anak. Dalam bimbingan kelompok itu juga ada yang namanya dengan asas. Di antaranya itu ada asas kerahasiaan, keterbukaan, sukarelaan, kekinian, dan juga kegiatan. Di mana asas kerahasiaan ini nanti setiap anggota itu harus menyimpan, merahasiakan informasi apapun yang dibahas dalam kelompok
terutama jika hal itu tidak layak untuk diketahui oleh orang lain. Untuk asas keterbukaan, jadi anggota kelompok ini bebas dan terbuka untuk mengemukakan idenya, pendapatnya. Nah, untuk kesukarelaan, semuanya ini anggota kelompok menampilkan diri secara spontan tanpa malu-malu ataupun paksaan dari teman ataupun dari saya. Kemudian kalau atas kekinian, itu berarti topik yang akan kita bahas itu yang lagi ngegini. Kalau asas kegiatan, di mana semua anggota kelompok ini berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan di sini, apakah dapat dijelaskan, anak-anak? Sangat bisa, Bu. Nah, anak-anak, pertemuan kita ini nanti dibatasi oleh waktu ya, kurang lebih 30 sampai 40 menit ke depan. Jika pada pertemuan ini permasalahan yang kita angkat belum terselesaikan, maka kita adakan janji lagi untuk bertemu menyelesaikan yang sekarang belum terselesaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Nah, Gus, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa dalam bimbingan kelompok itu ada yang namanya asas kerahasiaan, ya kan? Yang harus benar-benar jaga kerahasiaannya. Oleh karena itu, di sini Ibu meminta kalian untuk mengikrarkan sebuah asas kerahasiaan secara bersama-sama. Apakah kalian sanggup? Sanggup, Bu. Kalau begitu, mari kita semua gerak tangan, kemudian diletakkan dada sebelah kiri. Bagaimana? Oke. Selanjutnya nanti kita bersama-sama ikrarkan janji. Nanti Ibu dulu, kemudian dilanjutkan kalian ya. Ini. Saya anggota bimbingan kelompok berjanji dengan sadar. Saya anggota bimbingan kelompok berjanji dengan sadar Bahwa saya siap menerima, bahwa saya siap menerima, memelihara, dan menyimpan segala data atau keterangan yang ada dalam forum ini. dan menyimpan segala data atau keterangan yang ada dalam forum ini, Serta akan mematuhi asas-asas yang telah disepakati. serta akan mematuhi asas-asas yang telah disepakati. Anak-anak, Ibu merasa bangga dari semua kalian. Karena kenapa? Nantinya kalian itu bisa terbuka dan saling percaya sehingga menciptakan situasi yang hangat. Jika hal ini dipertahankan, maka akan mendukung keberhasilan kegiatan yang kita lakukan serta akan mendapatkan manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi anak-anak kita lanjutkan lagi bahwa agenda kita ini nanti adalah diskusi kelompok membahas stop bullying. Ibu memilih materi ini itu sesuai juga dengan gerakan yang dilakukan di sekolah kita, yaitu stop bullying. Semoga dengan pembahasan ini kita bisa mengurangi bahkan menghilangkan perilaku bullying yang terjadi di sekolah kita, sehingga bisa menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan tentram. Nah, kembali lagi, agenda kita ini nanti adalah yang pertama mengamati tayangan video, dilanjutkan diskusi. Kemudian Ibu nanti juga ada sebuah kasus yang perlu kalian diskusikan. Dan yang terakhir adalah menarik. Ya, dari sini apakah dapat dipahami? Kalau semua dapat paham. Alhamdulillah, jika memang semuanya sudah paham. Dan selanjutnya Ibu akan memutarkan video, silakan nanti diamati dan diperhatikan sama ya. Ayo Bun, pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Tara, mobil kulit jeruk ala Okto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Hihihi, aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Ah, gini doang.
Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu, Kripo. Ais, dasar si Jono. Orang yang tidak paham seni. Udah gitu, suka ngatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja orang kayak gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Okto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba... Kripo, sedang baca apa kau? Nampaknya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? Ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, Kripo misterius. Julukan yang pas sekali untuk orang aneh sepertimu. Mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono, tukang onar. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Bra. Badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Teman-teman Okto tetap menasihati Okto untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Hari demi hari, ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Okto. Bahkan malah semakin parah karena Okto diam saja dan membiarkannya. Kripo, ini bangkuku. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk, kamu harus bayar. Sini bayar 10.000. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah hingga suatu hari Okto tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Indra, Nadia, dan Donita pun berencana untuk menjenguk Okto. Mereka berpikir Okto tidak berangkat karena sakit. Sesampainya di rumah Okto, terima kasih teman-teman. Kalian sampai repot-repot datang ke rumahku. Okto, ternyata kamu tidak sakit ya? Mengapa tidak masuk sekolah hari ini? Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantumu. Sebenarnya, aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Ia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu nggak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat merekam ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk melapor bersama ke bu guru. Tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor bu guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Tidak akan. Ada kami yang akan membelamu. Nanti kalau bu guru marah ke Jono dan Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Okto. Perundungan seperti ini tidak boleh didiamkan saja. Kalian sungguh baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Grup Indo gitu. Indra, Nadia, Donita, dan Okto. Hei Indra, jangan keras-keras. Nanti dikiranya kita bikin geng. Keesokan harinya, Okto berani untuk berangkat ke sekolah dan melapor ke bu guru dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Okto? Sejak kami kelas 1, Bu. Bu guru pun segera memanggil Jono dan Franky. Jono, Franky, ke ruang ibu guru sebentar ya. Waduh, kenapa ini? Aku jadi takut kalau dipanggil ke ruang guru. Aku juga. Terakhir kali gara-gara kita usul sama anak kelas 1 itu. Iya ya, kira-kira kenapa ya? Apa kalian tahu, akhir-akhir ini Okto sering tidak masuk sekolah? Sepertinya iya, Bu Guru. Setelah ibu selidiki, ternyata kalian sering berbuat jahil padanya ya? Kalau kalian tidak berhenti, itu hanya akan merugikan kalian. Coba bayangkan, kalau Okto sampai berhenti sekolah. Kemudian, semua orang tahu bahwa kalianlah penyebabnya. Maka, kalian akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Apa kalian mau seperti itu? Jangan, Bu Guru. Perundungan itu adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk merendahkan seseorang dan berdampak negatif. Hal yang kalian lakukan selama ini ke Okto juga termasuk perundungan. Kalian tahu mengapa? Tidak, Bu Guru. Karena kalian melakukan hal buruk kepada Okto dengan tujuan menghina, hingga akhirnya Okto takut untuk pergi ke sekolah. Ingat, hal yang kalian anggap lucu atau bercanda bisa jadi merupakan hal yang menyakitkan dan memalukan bagi orang lain. Jangan sampai kalian dikenal sebagai anak jahat nantinya. Nah, sekarang Jono dan Franky, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kepada Okto. Jika kalian tidak bisa berubah, ibu terpaksa memanggil orang tua kalian loh. Karena perundungan adalah hal yang serius dan sama sekali tidak boleh terjadi, apalagi di sekolah. Jono dan Franky mengerti kesalahan mereka, dan mereka pun menjabat erat tangan Okto sambil meminta maaf.
Maafkan aku ya Okto, aku sebenarnya tidak bermaksud menjahili dan mengejekmu. Aku hanya iri, kamu itu pintar dan kreatif. Iya, sudah aku maafkan kok Jono, Frankie. Kalau nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Diam-diam, Bu Guru telah menghubungi orang tua Okto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Okto, berjaga-jaga seandainya Jono kembali berulah. Namun, kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua anak bisa berteman dengan baik. Tadi adalah salah satu bullying yang terjadi di sekolah. Kira-kira apa pendapat kalian terkait video tadi? Menurut saya, itu merupakan bullying. Karena Jono mengejek-ejek Okto dan mengambil. Jadi itu tadi juga disampaikan salah satu penyebab Jono melakukannya karena dia merasa iri dengan Okto. Karena Okto merupakan anak yang pintar dan juga kreatif. Jadi memang benar ya, bullying itu dampaknya sangat luar biasa karena bisa membuat seorang menjadi takut bahkan trauma. Betul sekali. Jadi dengan kegiatan ini, semoga kita terhindar dari perilaku bullying ya teman-teman. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Jadi kalian semua sudah paham ya apa itu arti bullying? Sudah Bu. Baik, kalau begitu kita lanjutkan lagi diskusinya. Perlu Ibu sampaikan bahwa jenis bullying yang sering terjadi itu diantaranya fisik, maupun verbal, yaitu seperti yang ada dalam video tadi. Selanjutnya ada juga cyberbullying. Dari kalian semua, apakah ada yang tahu maksudnya itu apa? Bullying fisik itu seperti mukul, mungkin temannya. Bullying verbal dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritik tajam, penghinaan, dan masih banyak lagi. Bullying fisik itu yang paling tampak dan paling dapat diidentifikasi. Iya Bu. Nah, bullying fisik seperti memukul, menendang, menipu, dan lain-lain. Cyberbullying ini yang paling terbaru, yaitu melakukan bullying dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Benar sekali dengan apa yang kalian sampaikan. Ya, fisik kayak pukul, verbal kayak mengejek, kalau cyberbullying melalui media sosial sama sih, mengejek juga, cuma lewat teknologi. Nah, kira-kira di antara kalian semua ini apakah pernah melihat kejadian bullying? Pernah Bu. Nah, atau di antara kalian ini pernah menjadi pelaku bukan korban bullying? Tidak. Saya juga tidak Bu. Saya juga. Saya juga tidak pernah menjadi pelaku maupun korban. Saya juga tidak pernah Bu. Alhamdulillah ya jika kita semua atau kalian semua tidak pernah menjadi pelaku. Nah, jika kalian tadi menyampaikan kalian pernah melihat perilaku bullying, coba ceritakan kejadian bullying seperti apa yang pernah kalian lihat? Saya pernah melihat ada seorang teman, dia lewat di jalan yang sepi, lalu dia dimintai uang atau lainnya. Salah ini. Iya, tolak yang sama. Biasanya terjadi di kelas-kelas seperti mengambil teman dengan sebutan nama orang tuanya. Kalau saya pribadi itu ketika bermain ya, contohnya bermain sepak bola, dia itu kan diumpan tapi tidak bisa menerima bola tersebut dan dia dihina. Kalau saya Bu, di banyak di sosmed Bu, misal anak yang satu tidak terima sama yang satunya lagi. Nah itu sering ngecek di story Instagram, di story WA. Kalau saya pernah melihat seorang anak diejek dan dipermalukan di depan umum sampai
sampai anak itu menangis. Saya pernah lihat seseorang yang menyebarkan fitnah dan gosip yang tidak baik-baik. Luar biasa ya penyampaiannya. Nah, menurut kalian ya, kira-kira yang menyebabkan perilaku tersebut itu terjadi itu apa? Siapa namanya? Menurut saya salah satu penyebabnya mungkin anak satu ini iri atau mungkin dia merasa puas ketika dia sudah melakukan ibadah. Nah, menurut saya bisa digunakan untuk bahan ejek-ejekan gitu. Menurut saya sama pendapat dengan anak tadi. Iya, karena mungkin lebih puas gitu dan merasa paling tinggi. Kalau saya tuh mungkin bisa berpengaruh ke media sosial. Mungkin si pelaku ada rasa tidak suka atau iri, dan bisa juga karena ini mendapat popularitas karena ia ditakuti oleh siswa lain di sekolah. Mungkin juga karena kurangnya perhatian terhadap orang lain. Jadi kayak seperti apa ya? Diberikan, agak iri. Yang tadinya ngecek itu awalnya bercanda ternyata akibatnya serius gitu ya. Nah, salah satunya tadi Ibu mendengar ada pengaruh dari media sosial, dari internet ya. Jadi di sini itu Ibu minta kepada kalian semua agar tidak terpengaruh, entah itu dari internet ataupun dari dunia nyata kita tentang hal-hal yang negatif seperti bullying ini. Baik, Nah, anak-anak, menurut pendapat kalian, apa sih dampak perilaku tersebut, entah itu bagi pelaku ataupun bagi korban? Ayo siapa dulu yang mau berpendapat? Kata saya, penyebabnya itu sangat banyak sekali. Mungkin anak itu merasa cemas, bahkan takut untuk mungkin bisa terjadi gangguan mental seperti depresi dan kekurangan gitu. Ya, dia mungkin terganggu waktu bermain atau bersama teman tersebut. Jadi kurang adanya kedekatan antara teman. Dan dampaknya bagi anak tersebut akan merasa tidak aman ketika berada di lingkungan tersebut, misalnya di lingkungan sekolah, karena dia takut kejadian yang sama berulang kembali. Misalnya saja dapat mengurangi semangat belajar, bahkan prestasi juga bisa menurun. Nah, kalau simpulkan tadi pengaruhnya atau dampaknya itu luar biasa dari psikis ya, dari depresi, cemas, semua tidur juga. Kemudian semangat belajarnya menurun, nilainya turun, dia nggak semangat lagi. Kemudian ada juga itu fisik kan, tadi ada fisiknya berarti ada luka-luka karena akibat pukulan, dari tendang atau apa gitu kan ya. Kalau dari cyberbullying yang sama kayak korban, ada trauma dalam diri korban. Nah, baik anak-anak, jadi dampak yang diterima dari perilaku bullying itu yang luar biasa tadi itu, perilaku bullying ini harus benar-benar dihentikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tadi dan sudah kalian sampaikan. Selain itu, jika perilaku bullying itu tidak ada, maka suasana belajar kita itu akan menjadi aman dan juga nyaman, sekaligus menyenangkan, sehingga kita bisa memahami setiap materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu enjoy. Nah, lalu itu mau tanya lagi ya. Lalu bagaimana sih caranya kita itu untuk mencegah ataupun melawan perilaku tersebut? Ayo siapa dulu yang ikut pendapat? Saya dari Masnya dulu. Ya, Oke. saya mungkin lebih untuk menaiki dan memikirkan apa yang terjadi. Kalau saya ya berteman baik dengan sama teman dan
tidak melampaui batas. Kalau menurut saya sebaiknya kita lebih dulu. Kalau menurut saya bisa mencari penghalang atau teman yang baik-baik. Kalau menurut saya kita bisa menjauh dan tidak berada di sekitar orang yang suka melakukan tindakan bully. Kita juga bisa menghindari untuk membawa atau memakai barang yang mahal ataupun yang berbeda. Oke, luar biasa sekali ya diskusi kita siang hari ini. Jadi semuanya bisa mengikuti dan aktif dalam memberikan pendapatnya masing-masing. Jadi anak-anak yang kalian sampaikan sudah di sini kita itu harus benar-benar mengenali dan memperhatikan perilaku bullying. Ketika itu terjadi, maka kita harus memberikan perlawanan. Contohnya, kita bisa berteriak ataupun berlari untuk mencari bantuan, mencari pertolongan kepada orang yang lebih dewasa. Oh iya, selain itu ketika kalian menjumpai hal tersebut terjadi di sekitar kalian atau di lingkungan sekolah, kalian juga bisa melaporkan kepada bapak ibu guru agar segera ditindaklanjuti dan bisa segera terselesaikan. Baik, Bu. Jadi kalau begitu hasil diskusi tadi apakah ada yang bisa menyimpulkan? Nah, apa yang didapatkan dari kegiatan ini? Saya Bu. Jadi kesimpulan dari kegiatan ini kita membahas tentang bullying. Dari sini kita mendapatkan pengetahuan yang sangat luar biasa. Salah satunya bagaimana cara menjadi teman yang baik untuk teman lain, serta bagaimana cara menghindari perilaku bullying baik menjadi perilaku maupun menjadi korban. Benar Bu, saya setuju dengan yang disampaikan Dava. Kita mendapatkan pemahaman baru setelah mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah, semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat yang luar biasa. Oh iya, tak terasa waktu kita habis. Tapi masih ada satu kasus yang belum terselesaikan. Jadi itu punya satu kasus yang belum terselesaikan. Bagaimana kalau untuk menyelesaikan kasus ini kita ketemu lagi untuk melaksanakan pemilihan? Setuju Bu. Bagaimana kalau kita bertemu lagi? Bagaimana teman-teman? Setuju. Nah, kalau semuanya setuju berarti kita bertemu lagi minggu depan ya. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin tanya sekali lagi. Kira-kira apa sih kesan kalian selama mengikuti kegiatan yang tadi? Oke, siapa dulu? Pesan saya tidak menyenangkan dan saya jadi dapat lebih memahami apa itu sekarang apa dan Kalau saya mendapatkan pengalaman baru dan kedekatan sama teman ini ya semakin dekat saja. Semakin akrab ya? Iya, semakin dekat. Siapa lagi yang mau mengutarakan kesannya? Oke. Kalau kesan saya pada teman ini, teman ini memiliki kesan yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Kamu bisa lebih paham apa itu bullying. saya merasa senang dengan adanya kegiatan ini. Kita semua menjadi lebih akrab dan mendapat banyak wawasan baru tentang bullying. Seperti yang disampaikan teman-teman tadi, bahwa hari ini kita mendapatkan pelajaran dari seperti itu. Baik anak-anak, Ibu senang sekali mendengarnya. Jadi Ibu meminta kepada kalian semua untuk bisa menghindari perilaku bullying tersebut. Jika menjumpai perilaku tersebut bisa dilaporkan ke orang yang dewasa yang berpercaya, dan semoga
kita semua terhindar dari perbuatan tersebut. Nah, kita ciptakan suasana belajar yang menyenangkan, aman, dan nyaman di lingkungan sekolah kita. Kita harus semangat untuk masa depan kita masing-masing. Siap, semangatku. Luar biasa semangatnya kalian. Ya, jadi baik anak-anak. Alhamdulillah kegiatan ini dapat terselesaikan dengan baik. Tapi sebelum kita akhiri, Ibu ingin kalian untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu ya. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas kesediaan dan juga keaktifan kalian selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu karena sudah diberikan kelancaran dari awal hingga akhir. Doa mulai. Doa diakhiri. Baik, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.